wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan tugas besar mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu Bu Nora Amelda. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Rafa Putrisani Hasidia. Nama saya Sabrina Putri Aulia. Nama saya Dinda Amalia Hendrawan. Nama saya Arifah Ramadestiani. Nama saya Astrid Nadia Syahli. Nama saya Firda Salsabila. Langsung saja kita masuk ke materi videonya. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan soal 1, yaitu pada Kalangi bab 17 halaman 47 nomor 6. Berikut soalnya, jika diketahui masing-masing fungsi permintaan dari dua macam produk X dan Y berikut ini. Qx sama dengan 6 min 3Px plus 2Py, dan Qy sama dengan 2 plus Px min Py. Kemudian untuk pertanyaannya yang A, tentukanlah keempat permintaan marginal parsial. Kemudian yang B, bagaimanakah hubungan dari kedua produk tersebut? Apakah produk tersebut komplementer, kompetitif, atau bukan keduanya? Baik, kita tulis. Sudah diketahui dari soalnya, yaitu Qx sama dengan 6 min. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan soal 1, yaitu pada Kalangi bab 17 halaman 47 nomor 6. Berikut soalnya, jika diketahui masing-masing fungsi permintaan dari dua macam produk X dan Y berikut ini. Qx sama dengan 6 min 3Px plus 2Py, dan Qy sama dengan 2 plus Px min Py. Kemudian untuk pertanyaannya yang A, tentukanlah keempat permintaan marginal parsial. Kemudian yang B, bagaimanakah hubungan dari kedua produk tersebut? Apakah produk tersebut komplementer, kompetitif, atau bukan keduanya? Baik, kita tulis fungsi permintaan dari dua macam produk. Jika fungsi permintaan dari dua macam produk adalah seperti yang sudah diketahui dari soalnya, yaitu Qx sama dengan 6 min 3Px plus 2Py, dan Qy sama dengan 2 plus Px min. Baik, di sini kita akan tentukan fungsi permintaan marginalnya. Pertama kita akan tulis dulu do Qx min do Px. Untuk mengetahui do Qx dan do Qx per do Px itu bisa diketahui, kita bisa cari nilai Px yang ada di Qx, kemudian diturunkan. Nah, di sini kita lihat nilai Px yang ada di Qx yaitu min 3Px. Kemudian kita turunkan, berarti menjadi min 3. Untuk selanjutnya, yang kedua, tadi kita tentukan do Qy per do Px. Kita tentukan nilai Px yang terdapat dalam Qy. Nilai Px yang terdapat dalam Qy adalah plus Px. Kemudian ini diturunkan, berarti menjadi 1. Satunya dalam berbentuk plus ya. Selanjutnya kita tentukan do Qx per do Py. Kita lihat nilai Py yang ada terdapat dalam Qx, yaitu adalah min 2Py. Kemudian kita turunkan menjadi min 2. Kemudian untuk selanjutnya yang terakhir kita tentukan do Qy per do Py. Kita lihat nilai Py yang terdapat dalam Qy, yaitu di sini ada min 2Py. Kita turunkan menjadi min 2. Nah, kemudian kita tentukan apakah nilai tersebut kurang dari 0 atau lebih dari 0. Untuk do Qx per do Px itu nilainya kurang dari 0. Dan untuk do Qy per do Px nilainya lebih dari 0 karena angkanya 1.
Kemudian untuk do Qx per do Py, karena angkanya kurang dari 0, berarti dia kurang dari 0. Dan untuk yang terakhir, do Qy per do Py, dia juga kurang dari 0. Kemudian untuk selanjutnya kita akan tentukan apakah hubungan dari kedua produk tersebut komplementer, kompetitif, atau bukan keduanya. Produk tersebut tidak mempunyai hubungan baik itu komplementer ataupun kompetitif. Baik itu untuk soal 1 kalangi bab 17 halaman 47 nomor 6. Jadi sekarang di sini kita bikin turunan X terhadap Z. X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 6. Jika Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Kita ke turunan Y terhadap Z. Jika X sama dengan 0, maka Y juga sama dengan 0. Dari ketiga turunan ini kita dapat 3 titik kita mau nentuin turunan X terhadap ZX, yaitu sama dengan 2x diturunkan, terus turunan Y terhadap ZX, yaitu terhadap ZX itu 1, dan Y terhadap ZY sama dengan 2. Y terhadap ZX itu Y diturunin jadi sama dengan 1. Kalau Y terhadap ZY yang ini jadi 2Y nya diturunin. Finalnya ini rumus determinannya. Ini 2 kali 2 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. ZX nya lebih dari 0 dan determinannya lebih dari 0, maka ketiga is merupakan minimum lokal. Sudah, makasih. Baik, untuk soal selanjutnya itu soal nomor 3 ada di buku Kalangi bab 19 halaman 93 nomor 6. Untuk soalnya itu, jika diketahui fungsi-fungsi permintaan dan fungsi biaya bersama untuk dua macam barang, tentukanlah harga dan jumlah barang yang memaksimumkan laba, cari pula laba maksimum tersebut. Kita udah dapat persamaannya, diketahuinya PX-nya 20 min 20 QX min QY, lalu PY-nya 12 min QX min QY, dan TC-nya QX kuadrat plus 2QY kuadrat. Yang ditanyainnya kan berarti ada barang,
kuantitas sama laba maksimumnya. Cara jawabnya, yang pertama itu kita cari dulu pendapatan atau TR. Cari dulu TR masing-masing, TRX. Rumusnya PX kali QX. PX nya kita udah dapat segini, kita tulis ulang. 20 min 20 QX. QX nya karena kita belum diketahui, jadi kita tulis ulang aja QX. TRY rumusnya sama, PY dikali QY. P ini juga udah diketahui segini, 12 min QX min QY. QY ini kita tulis ulang. Lalu kita cari TR nya, kita tulis digabungin untuk pendapatan gabungannya, 20 min 20 QX. Sorry, ini ternyata salah, ini ada QY dalam kolom QX. Hasilnya itu 20 QX min 20 QX kuadrat min QX QY min 12 QY plus QX QY min QY kuadrat. Ini untuk hasil dari pendapatannya atau TR-nya. Lalu langkah yang kedua itu kita cari fungsi laba. Untuk rumus fungsi laba itu adalah TR min TC. Tadi kita udah hitung TR-nya berapa, kita tulis ulang lagi. 20 QX min 20 QX kuadrat min QX QY min 12 QY 12 QY plus QX QY min QY kuadrat. Ini untuk fungsi TR-nya kita kurangin sama fungsi TC. Karena TC-nya udah diketahui, kita tulis ulang aja. QX kuadrat plus 2 QY kuadrat. Hasilnya adalah 20 QX min 21 QX kuadrat min 2 QX QY plus 12 QY min 3 QY kuadrat. Ini untuk hasil dari fungsi labanya sendiri. Lalu langkah yang ketiga itu kita cari titik kritisnya. Caranya adalah 2/2 QX sama dengan 20 min, ini kita cari turunan dari yang turunan terhadap QX nya. Ini kan 21 QX kuadrat, kita turunin jadi 20 QX min, yang ini 2 QX QY, 2 QY sama dengan 0. Terus ini jadi 42 QX plus 2 QY, kita pindah ruasin sama dengan 0. Lalu kita bagi 2, hasilnya adalah 21 QX plus QY sama dengan 10. Ini untuk persamaan yang
pertama. Kita cari lagi kayak tadi, cuman kita carinya yang terhadap Q. 12 min 2 QX min 6 Q sama dengan 0. Kita pindah ruasin lagi, jadi 2QX plus 6Q sama dengan 12. Lalu kita bagi 2 lagi, bagi 2, berarti hasilnya QX plus 3Q sama dengan 6. Ini untuk persamaan yang kedua. Kita substitusi yang QX-nya, QX sama dengan 6 min 3Q ke persamaan yang pertama. 21 persamaan pertama yang tadi kita tulis ulang Q plus Q sama dengan 10. Ini dikali hasilnya 126 63 Q plus Q sama dengan 10. 126 min 62 Q sama dengan 10. 62 Q sama dengan 116, karena 126 pindah ruas ke kanan, kita kurangin sama 10. Q hasilnya 1,871. Lalu kita cari QX-nya, 6 min 3 Q, 6 min 3, Q-nya udah dapet, kita masukin 1,871. Hasilnya 6 dikurangi 5,613. Hasil QX-nya adalah 0,387. Lalu kita cari PX, 20 min 20, kita masukin QX-nya 0,387 min 1,871. Ini kan karena QX sama Q-nya kita udah diketahui. 20 min 7,74 min 1,871. Hasil PX-nya adalah 10,39. Cari PY, 12 min 0,387 min 1,871. Hasilnya adalah 9,742. Lalu karena kita udah tahu masing-masing hasil dari P sama harga sama kuantitasnya, kita masukin ke rumus EF, yaitu PX kali QX ditambah PY dikali Q. PX-nya 10,389 dikali QX-nya 0,387 ditambah PY 9,742 dikali Q-nya 1,871. 4,2093 ditambah 18,227. Untuk hasil TR-nya adalah 22,248.
Lalu kita cari TC, persamaan TC 0,387 kuadrat plus 2 1,871 kuadrat. 0,149 ditambah 2, ini hasilnya 3,502. 149, 2 dikali segini hasilnya 7,004. Hasil TC nya itu 7,53. Lalu kita masukin lagi ke fungsi labanya TR TC. TR nya kita udah dapat segini 22,40. 22,248 dikurangin hasil dari TC-nya dapat 14,718. Maka laba maksimum kita dapat 14,718 dengan harga masing-masing barang PX 10,39 dan PY 9,742 dan kuantitasnya atau jumlah barang QX 0,387 dan QY 1,871. Baik, untuk pemaparan dari soal 3 cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Soal nomor 4 dari buku Nicholson halaman 359 nomor 16. Di buku diketahui TC adalah 4x1 kuadrat ditambah 2x2 kuadrat dikurang 20x1 dikurang 16x2 dan x1 plus x2 sama dengan 20. Yang ditanya adalah A. Fungsi Lagrange, B. x1 x2 supaya TC min, C. Tunjukkan jawaban B adalah min. Oke, yang pertama kita mencari fungsi Lagrange. Persamaan x1 plus x2 diubah jadi 0. Jadi 20 pindah ke sebelah kiri. Jadi minus. Jadi fungsi Lagrange adalah Z sama dengan masukkan persamaan TC, kemudian ditambah lambda dan ditambah dengan persamaan x1 plus x2 min 20. Yang B, x1 x2 supaya TC min. Dicari dari persamaan turunan ke pertama. Dicari turunan dari dari persamaan Z. Kemudian dipindah ruaskan yang X dan konstanta di sebelah kanan. Kemudian ini bisa dibagi 4 menjadi 2x1 min x2 sama dengan 1. Kemudian x2 sama dengan 2x1 min 1. Substitusikan x2 sama dengan 2x1 min 1 ke persamaan yang x1 plus x2 sama dengan 20. x1 plus 2x1 min 1 sama dengan 20. Jadi 3x1 min 1 sama dengan 20. 3x1 sama dengan 20. 21.
X1-nya jadi 7 karena 21 dibagi 3. Sekarang mencari X2. 2x1 min 1 sama dengan 2. Masukkan X1 ini 7 min 1 sama dengan 14 dikurang 1 sama dengan 13. Jadi inilah X1-nya sama dengan 7 dan X2-nya sama dengan 13. Yaitu tunjukkan jawaban B adalah min. Dicari dari turunan kedua yaitu do Z, do kuadrat Z, do X1 kuadrat sama dengan 3 adalah tunjukkan jawaban B adalah ini. Berarti dicari dari turunan kedua dari persamaan ini. Jadi turunan keduanya dari X1 yaitu 8, ya, turunan kedua dari X2 adalah 4. Dan turunan X1 X2 itu nggak ada, 0. Karena persamaan ini adalah semuanya hasilnya lebih dari 0, maka positif. Fungsi X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 13 adalah titik lokal minimum. Jadi di sini aku bakal ngebahas soal yang kelima, yaitu dari bab 9 halaman 94 sampai 95 nomor 28 buku Kalangi. Di sini soalnya jika fungsi utilitas adalah U sama dengan 24x min 32y min x kuadrat min y kuadrat, dan persamaan anggaran adalah x plus 2y sama dengan 9. Tentukanlah nilai x dan y memaksimumkan U. Jadi yang diketahuinya itu U-nya sama dengan 24x min 32y 32y min x kuadrat min y kuadrat. Z-nya x plus 2y sama dengan 9. Yang ditanyakannya nilai x dan y yang memaksimumkan U. Kita jawab ya. Jawab. Kita masukkan nilai U ditambah dengan lambda yang Z. Ini dari yang U ditambah yang lambda, terus yang Z juga dimasukkan. Kita turunkan yang X. Ini yang pertama.
simbolkan yang Y. Yang kedua. Kemudian kita eliminasikan persamaan 1 dan persamaan 2. Agar nanti landanya hilang, kita kalikan yang atas dikalikan 2, yang bawah dikalikan 1. Hasilnya dikalikan 2 X tambah dikalikan 1 min 3 yang 2Y kurang 2 ya 80. Ini jadi 4X karena sama 5. Yang ininya kita di sini 2Y sama dengan 0. Y nya sama dengan 2X ini 40. Nah ini hasil Y. Selanjutnya kita substitusikan yang X. Y nya tadi kita hasilnya 2X 40 4X kalikan 80 kalikan dengan 9 itu jadi 5X. Ini kan ininya ditambah jadi 5X sama dengan 89. Terus X sama dengan 89 per 5. Terus kita sekarang cari yang Y, persamaan kedua, substitusi persamaan yang kedua itu yang Y. Nah, dengan karena Y nya ini hasilnya jadi Y sama dengan 2X min 40 sama dengan 2 X nya 89 per 5 dikurang 40 sama dengan dikalikan 178 dikurang 200 per 5 sama dengan 22 per 5. Kesimpulannya, nilai X dan Y yang memaksimalkan U adalah 89 per 5 dan 22 per 5. Ini adalah hasil dari soal nomor 5. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 6, buku Kalangi halaman 93, nomor 12. Jika fungsi produksi untuk suatu barang yang menggunakan dua input adalah Q sama dengan 5 min K pangkat minus 1 min 2L pangkat minus 1. Dan jika harga input K sama dengan 1, input L sama dengan 4, serta output Q sama dengan 9, carilah laba maksimum. Diketahui Q
Q sama dengan 5 min K pangkat min 1 min 2L pangkat minus 1. K sama dengan 1, L sama dengan 4, I sama dengan 9. Di sini kita masuk ke rumus laba maksimum. Kita cari Pi. Pi sama dengan PQ min R K min WL sama dengan, kita masukin ya, 9I min nilai K-nya 1, K min 4L. Kemudian kita masukin ke persamaan Q. Kita masukin ke persamaan 5 min K min 1 min 2L min 1 min K min 4L. Kita hitung 45 min 9K pangkat min 1 min 18L pangkat min 1 min K min 4L. Nah, ini kita nemu ke persamaan. Kita tulis persamaan 1 ya. Kemudian kita cari turunan pertama. Do Pi per turunan pertama K. Turunan pertama K adalah 9K pangkat min 2 min 1. Kita cari nilai K-nya. Kita sama dengan K0 ya. 9K min 2 sama dengan 1. Kita ubah ke pecahan. Terus 1 per 9K pangkat 2 sama dengan 1. Kita pindah ruas. K pangkat 2 sama dengan 9. K sama dengan 3. Kemudian kita cari turunan L. Do Pi per do L sama dengan turunannya 18L pangkat minus 2 min 4 disama dengan K0. 18L min 2 sama dengan 4. 1 per 18L pangkat 2 sama dengan 4. L pangkat 2 sama dengan 72. L sama dengan 8,4. Nah, terus untuk menilai laba maksimum kita harus uji derivatif parsial kedua. Terus kita cari determinannya. Nah, kita cari turunan kedua dari K dan L. Kita tulis di sini turunan kedua do kuadrat I per do K kuadrat sama dengan min 18 K pangkat min 3. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai K, kita langsung masukkan aja ya. Min 18 3 pangkat min 3, hasilnya adalah minus 0,6. Kemudian turunan kedua dari L, do kuadrat I per do L kuadrat sama dengan minus 36 L pangkat min 3. Kita masukkan nilainya minus 36, L nya 8,4 pangkat minus 3, hasilnya adalah minus 0,06. Nah, kita hapus yang di sini.
Lalu lanjutkan ke persamaan. Do L sama dengan I per do L do K sama dengan 0. Kemudian kita cari determinannya. D sama dengan, kita masukkan minus 0,6 karena ini 0 plus minus 0,06. Nah, rumus dari determinan sendiri itu A, D, min, B, C. Ini rumusnya. Terus kita masukkan minus 0,6 dikali minus 0,06 dikurangi 0 sama dengan 0,036. Nah, nilai ini itu lebih dari 0. Nah, jika nilai diskriminan itu lebih dari 0 dan derivatif parsial kedua dari laba tersebut K dan L, ini nilai K dan L keduanya lebih kecil dari 0 atau negatif, berarti laba tersebut maksimum di K3 dan L 8,4. Kemudian kita cari P. Kita cari laba maksimumnya, P max. Kita masukin ke persamaan satu tadi, persamaan satu 45 min 9 K min 1 pangkat min 1 min 18 L pangkat min 1 min K min 4 L. Kita masukkan ya, 45 min 9 K nya 3 min 1 min 18 L nya 8,4 minus 1 dikurangi 3 dikurangi 4 kali 8,4. Nah, laba maksimumnya adalah 3,25. Nah, jadi teman-teman, laba maksimumnya adalah 3,25. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.